Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunsal Kelubis. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan PPT kami atau tugas besar kami basis data oleh dosen pembimbing Bapak Periadi. Di slide yang pertama izinkan saya untuk menjelaskan. Ini adalah perkenalan Apotik Lavi. Jadi judul kami ini adalah Apotik Lavina. Di sini kami akan membuat tabel user, tabel obat, karyawan, konsumen, dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Teuku Dafa Urhaisyah Hafrul. Kita lanjut untuk yang ke next slide. Next slide-nya adalah apotek. Apotek merupakan suatu tempat tertentu dan juga tempat dilakukannya kegiatan kefarmasian yang di dalamnya terdapat penggunaan obat, penyimpanan obat, peracikan, dan penyaluran. Nah, kita sudah tahu apotek ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat kalau bisa dibilang. Apotek ini digunakan oleh masyarakat untuk membeli obat, misalnya kalau kita sakit demam, pilek, atau batuk. Nah, makanya kami memilih judul ini agar kami bisa memajukan nama apotek lah dari segi teknologi gitu, biar lebih gampang orang memesan dan biar lebih terstruktur data-datanya. Saya untuk masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga adalah berikut kardinalitas dan entitas-entitas tersebut. Obat memiliki atribut nama obat. Obat itu memiliki kode. Setiap obat dapat memiliki banyak supplier, one-to-many relationship. Nah, di setiap obat itu ada tata cara minumnya, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali sehari. Apa aja itu obat buat apa. Nah, maka dari itu yang pertama adalah obat. Yang kedua adalah apoteker. Apoteker ini memiliki atribut nama, alamat kode, dan setiap apoteker dapat menangani banyak obat, one-to-many relationship. Nah, kalau tidak ada apoteker, obat itu tidak bisa diciptakan. Nah, di apoteker ini juga memiliki atribut nama. Dia harus ada kodenya, yang kode yang diresmikan oleh pemerintah setempat, bahwasannya dia telah lulus uji coba. Nah, yang ketiga, konsumen. Konsumen memiliki atribut kode juga, nama dan alamat. Nah, setiap konsumen dapat memiliki obat yang ditulis oleh apoteker. Nah, itulah kenapa setiap kami membuat itu terus terstruktur dari obat, apoteker, lalu baru konsumen. Nah, si konsumen ini dia tidak boleh asal membeli obat kalau tidak tahu resepnya. Setiap obat itu memiliki resep. Jadi harus diperhatikan oleh si apoteker biar dia tidak salah menggunakan obat. Nah, jadi begitu. Yang keempat adalah karyawan. Karyawan juga sama memiliki atribut nama, ada bagian kode. Setiap karyawan terkait yang dengan apoteker. Karyawan ini adalah untuk membantu si apoteker dalam di bidang-bidang tertentu yang dalam bagian-bagian karyawannya saja. Nah, supplier ini yang terakhir. Supplier ini juga sama memiliki atribut kode, alamat. Setiap supplier menyetok obat dengan karyawan. Nah, inilah gunanya si karyawan tadi. Dia bekerja sama dengan supplier untuk menyetok obat-obatan. Nah, si supplier ini mendapatkan obat itu biasanya dari apoteker. Nah, mereka lah menyebarluaskan si obat tersebut. Nah, begitulah penjelasan saya untuk Apotek Lavina ini dan tugas program kerja kami. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dafa. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saya juga akan menjelaskan di sini tabel diagram. Nah, disinilah apa artinya one-to-many relationship itu. Jadi one-to-many relationship itu adalah satu untuk berguna untuk semuanya. Nah, contohnya yang di tabel diagram ini seperti yang ada di gambar. Apoteker itu kan terdiri alamat, nama apoteker, dan kodenya. Nah, dia itu akan menurun ke menu, resep, cara minum, dan selanjutnya masuklah ke obat, ke apoteknya, terus ke obat,
ke kode obatnya, ke itu dia selanjutnya. Terus masuk ke karyawan. Si karyawan ada juga kode, alamat, bagian karyawannya dia atau info pemasaran itu banyak. Si kode karyawan ini dia menjual satuan, bisa menjual harganya, terus pindah ke si supplier. Supplier ini adalah kode, alamat, harga. Dia juga pemasok, si supplier. Dia sebagai pemasok. Nah, masuk ke konsumen, dia adalah pembeli dari si karyawan gitu, dari supplier. Nah, si konsumen ini dia termasuk juga harus diketahui alamatnya, namanya, supaya jadi bagian dia membeli apa saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di awal udah diperkenalkan oleh teman saya Susnyaku Lubis. Teman saya ulangi sekali lagi. Saya Tuku Dafa Ureha Syafrul. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian skema relasi, yaitu terdapat tabel obat. Baik, saya lanjutkan untuk skema relasi. Yang pertama ada tabel obat yang berisi nama obat, kode obat. Yang kedua ada apoteker, berisi alamat, nama apoteker, dan kode apoteker. Yang ketiga ada konsumen, kode konsumen, nama konsumen, alamat konsumen. Yang keempat karyawan, bagian karyawan, alamat karyawan, dan kode karyawan. Yang terakhir ada supplier yang berisi kode supplier dan alamat. Baik, untuk slide berikutnya saya ingin menjelaskan tabel. Yang pertama itu tabel obat. Di sini kita menggunakan insert into obat values, cuman saya lupa menaruh primary key, tapi di laporan saya sudah menaruhnya. Di sini kita mengisi yang pertama prokol dan kode obat yaitu P.NO.1, sama seperti yang di bawah. Yang kedua yaitu karyawan. Yang karyawan sama seperti obat, tidak ada yang berubah, hanya nama, kode karyawan, bagian karyawan, dan alamat karyawan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu supplier, sama seperti tabel-tabel lainnya, tidak ada yang berubah, hanya kode supplier dan alamat supplier saja yang berbeda. Yang keempat yaitu konsumen. Konsumen sama saja sih, tidak ada yang berubah, hanya isinya saja yang berubah. Terus apoteker juga sama seperti lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata atau salah yang dijelaskan atau saya kurang bisa menjelaskan, karena saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.